Darah Yesus benteng kami. Lapatkan secara pribadi Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Yang ikut kebaktian di sini berarti punya iman benar. Amin. Karena banyak yang takut. Betul? Betul? Sekarang orang batu aja pada lari. Betul? Aduh. Ada yang ngusulin saya. Pak, salaman aja orang takut Pak. Jadi salaman pakai kaki aja. Aduh. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai dengan 13. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab berkata bahwa peperangan kita, ingat saudara, kita tidak bisa dalam zona netral. Di dalam dunia ini hanya ada dua, terang dan gelap. Apa saudara? Terang dan apa? Gelap. Dan terang dan gelap ini akan berperang terus. Dan perlu kita tahu bahwa peperangan yang terbesar dalam hidup kita adalah pikiran kita. Ngomong sama sebelahnya, pikiran kita. Nah, perlu kita tahu bahwa setan menggunakan teror. Makanya teroris itu kerjaannya setan. Teror kan gitu ya. Meneror. Arti teror di sini bahwa setan itu strateginya adalah pertama, yaitu ketakutan. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, ketakutan. Nah, seperti saat ini tentang corona itu kan juga teror, ketakutan. Betul? 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 Nah, teror. Orang kalau ketakutan itu bisa mati pelan-pelan. Orang kalau ketakutan bisa kehilangan akal sehat, betul? Betul? Orang kalau ketakutan bisa mengambil keputusan yang salah. Orang yang ketakutan bisa menimbulkan apa? Persoalan baru, betul? Betul? Maka teror setan dalam peperangan yaitu menggunakan apa? Ketakutan. Nah, apa saudara? Apa saudara? Ketakutan. Jadi kita sebagai prajurit Tuhan, ingat kita ada di pihak terang, kita harus tahu lawan kita pasti gunakan ketakutan. Bayangkan saudara, sekarang aja orang mau salaman aja takut. Betul? 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 Nah, kalau orang salaman takut, ngobrol pun juga takut. Betul? Tidak usah banyak-banyak. Saya ada di satu pulau bersama ada 3 tokoh. Dan ada 1 tokoh nasional. Ngomong-ngomong sama saya. Mereka ngomong gini, Pak Daud, kita kan kumpul-kumpul makan di sini. Ada yang muslim, ada yang Kristen. Tahu enggak? Kalau ada 1 orang kena corona, 1 tempat makan ini stres semua. Betul? 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 Sambil berpikir, siapa yang kena? Betul? Betul? Itu namanya apa? Teror. Namanya saudara, teror, ketakutan. Nah, setan bisingin apa? Ingat, supaya lemah iman kita, engkau sudah tidak ada kesempatan untuk menikah. Karena udah expired, kadaluarsa. Kan gitu. Terutama kalau perempuan usia 40, udah putus pengharapan, pasrah. Betul? Betul? Nah, yang ketawa ngalami. Ingat saudara, teror. Apa saudara? Apa saudara? Teror. Santet pun juga dengan teror juga. Supaya apa? Ketakutan. Saya dulu suka cari burung perenjak. Penjaktir gitu. Burung itu saya tangkap pakai burung pengikat, ambil. Blok.
Dikasih makan yang banyak, kasih minum yang cukup. Tetapi kalau dia ada kucing, ketakutan, padahal aman ada kandangnya, tetap mati karena ketakutan. Betul? Betul? Kalau dia takut mati, stres. Jadi ingat, kita dalam posisi seperti ini, memang kita jaga-jaga boleh. Tapi yang tidak boleh adalah kita ketakutan. Karena kalau orang ketakutan, itu daya tahan tubuh ngedrop semua. Betul? Betul? Daya tahan tubuh saudara ngedrop. Dan orang kalau ketakutan saudara, sering mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Buru-buru. Betul? Betul? Tahu enggak? Gara-gara corona yang rame sekarang pabrik masker. Betul? 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 Sama antiseptik. Betul? Betul? Nah, kenapa? Karena ketakutan omset naik. Betul? Jadi saya beritahu. Nah, santet pun juga pakai teror ketakutan. Yaitu suara-suara di telinga. Apa saudara? Suara-suara, suara di telinga. Diajak ngobrol, diajak gini. Nah kalau dia takut diladenin, gila bunuh diri. Makanya setan menggunakan apa? Ketakutan. Nah saudara, istri suaminya kena ilmu pelet. Ketakutan suaminya lepas. Betul? Saking takutnya dia berpikir salah. Cari dukun lain, betul? Akhirnya apa? Api ketemu bensin, meledak, betul? Harusnya apa? Cari Tuhan untuk solusinya. Bukan dengan kekecewaan, dendam, akar pahit. Justru kalau orang takut, itu yang disenangi setan, itu adalah strategi setan. Amin? Amin? Ngomong sama sebelahnya, ketakutan. Siapa yang tidak takut sama corona, angkat tangan. Kita bukannya takut, tapi tetap hati-hati. Ingat nanti kalau antrian panjang, batu aja, bubar. Langsung di depan. Saya aja di lift di hotel. Biasanya kan imbit-imbitan. Semua udah menjauh gini semua. Gimana caranya? Sendiri. Waduh. Jadi ingat, ketakutan itu membuat orang kehilangan damai sejahtera. Ingat, apa yang ditakutin itulah, itu yang datang. Jelas? Jelas? Saudara, saya punya kawan. Kawan saya ini adalah Kopassus, pangkatnya kolonel. Dari muda, dia punya cita-cita, yaitu apa saudara? Mati ketembak, jadi pahlawan. Padahal dia itu kalau Kopassus kan ujung tombak, langsung dia perang. Berbagai medan perang di tempat-tempat tertentu, tidak mati-mati. Padahal dia cita-citanya mati ketembak jadi pahlawan. Karena apa? Justru karena dia berani, tidak bisa mati-mati malah. Tapi apa yang terjadi? Cita-citanya mati ketembak jadi pahlawan. Tidak taunya matinya, kena sesek mati. Artinya apa? Apa yang ditakuti itulah, itu yang datang. Makanya saudara, menghadapi apapun, tenangkan dirimu. Jangan takut. Karena orang takut sering bikin buat kesalahan yang fatal. Amin? Amin? Tidak usah banyak-banyak, saudara. Satu kelas, ada yang satu kena. Satu kelas stres semua, betul? 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 Bahkan sekarang kebaktian pun ada yang pakai online, betul? 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 Online. Saudara, kita mau lari kemana? Kita hanya datang sama Tuhan aja lah. Tidak ada jalan lain. Coba Pak, jangan. Virusnya itu kita tidak bisa lihat, betul? Betul? Saudara, kalau engkau ke mall, ketakutan, waktu mau buang air besar kan takut nanti jangan-jangan di toilet itu ada virusnya, betul?
Akhirnya apa? Mencret di tempat. Betul? Betul? Udah. Engkau hati-hati, tapi jangan takut. Nah, saya masih ada kisah nyata. Ada 2 orang. Satu itu kena kanker stadium 4. Kanker darah dan kanker apa? Tinggal matinya doang. Nah, yang kedua, orang sehat. Tapi selalu ngecek darah. Cek gula darah, cek ini, cek ini. Suatu kali, periksa darah, 2 orang ini, kan tidak saling kenal. Sama yang nganter tabunginya, ketuker. Ketuker ini. Langsung, hasil lab menunjukkan yang sehat ini kamu kena kanker stadium 4. Sekarang kondisinya seperti ini bakal matinya cepat. Yang sakit kankernya itu kan ketuker. Kamu sehat, normal. Langsung yang ketuker ngomong apa? Mujizat terjadi. Wah, dia happy, senang sekali. Umurnya panjang. Tetapi yang ketuker ini langsung stres, ngedrop, ketakutan sendiri. Sampai dia makan ndak nafsu, kerja ndak nafsu, berbulan-bulan. Akhirnya dia ambil keputusan untuk cek darah lagi. Ndak taunya normal. Dia ngomong sialan. Dan apa yang terjadi? Yang sudah dikatakan sembuh ini padahal ketuker ini, keluarganya ngomong, biarin aja. Ingat ya, justru kalau kita itu tahu penyakit kita, justru malah ketakutan. Betul? Betul? Maka setan menyerang kita, mengintimidasi dengan apa? Ketakutan. Santet pun juga apa? Ketakutan. Ilmu guna-guna pun, pelet, itu pun juga ketakutan. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau takuti itulah, itu yang datang. Jelas? Jelas? Jadi ingat saudara, kebaktian-kebaktian, tetap hati-hati. Tapi ingat saudara, jangan kita diintimidasi teror ketakutan. Jelas? Jelas? Nah, ingat, saya ketemu seorang ahli ekonomi, UI, dia senior, dia beritahu saya. Ini saya beritahu suatu rahasia penting. Dia ngomong, kalau sampai corona ini belum bisa diatasi dalam 3-6 bulan, maka ekonomi akan kacau, akan goncang. Krisis kedua akan muncul. Tetapi dikatakan gini, ingat, tahun lalu Tuhan sudah memberitahu kepada saya. Itu pada waktu saya diberitahu Tuhan, itu tahun 9 berapalah, waktu itu saya kecelakaan, saya hidup kembali. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun, betul? Betul? Masih ingat? Dan ingat, sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya datang 2018, 19, dan angin sebenarnya krisis 2020. Sekarang. Ngomong sama sebelahnya, sekarang. Sekarang sudah dimulai. Betul? Betul? Siapa yang masih ingat khotbah saya itu? Angkat tangan. Tapi Tuhan beritahu apa? Jangan takut. Tuhan pelihara kita. Masih ingat khotbah saya itu berapa tahun yang lalu? Dan sekarang krisisnya sudah ada. Kan katanya ada menteri yang kena juga loh. Yang rapat juga selalu gini. Betul? Ingat saudara, strategi setan untuk membuat kita lemah, yaitu dengan ketakutan. Amin? Amin? Yang kedua, yaitu apa? Kekhawatiran. Apa saudara?
Alkitab berkata, serahkan khawatirmu pada Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Artinya apa? Bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya beritahu. Sekarang orang itu kalau khawatir, nanti sebentar lagi supermarket, minimarket banyak yang ngerebu. Betul? 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 Sekarang aja masker harganya berapa? Betul? Ingat, kalau orang penuh dengan kekhawatiran, ingat, itu adalah strategi setan membuat kita kehilangan iman, kehilangan harapan. Apa saudara? Kehilangan apa saudara? Kehilangan apa? Harapan. Saudara, saya beritahu, Alkitab berkata jangan khawatir. Mungkin engkau khawatir masalah suami, engkau khawatir masalah anak. Ingat, kekhawatiran itulah yang dikehendaki setan untuk berbisik dalam pikiran kita. Bahwa tidak ada jalan lagi. Semakin kita khawatir, semakin kita kehilangan iman. Saudara, kita percayakan anak-anak itu punya masa depan. Tuhan yang atur sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak kita 24 jam. Siapa yang setuju angkat tangan? Dan kita tidak selamanya, ingat saudara, tidak selamanya kita bisa menemani anak kita. Tidak bisa. Karena kita pasti ada jadwal untuk mati, betul? Betul? Nah, tugas kita sebagai orang tua apa? Memberi anak harapan, memberi anak didikan, memberi anak bimbingan. Dan jangan memaksa anak untuk jadi seperti kita. Tidak. Biarlah anak itu jadi sesuai kehendak Tuhan dan dirinya sendiri. Menentukan masa depan. Ingat saudara, jangan maksa anak untuk nikah. Karena yang nikah itu bukan engkau, anakmu. Betul? Betul? Suatu kali ada orang, udah kamu nikah sama ini, pasti bagus. Yang laki ngomong gini, yang nikah itu siapa mah? Saya atau mama? Ingat saudara, kekhawatiran yang berlebihan kadang memaksa kehendak ke anak kita, keluarga kita, dan semuanya. Dan itu adalah cara setan untuk menghancurkan keluarga kita. Jadi ingat, jangan kita dicengkram rasa kekhawatiran itu. Amin. Karena itu peperangan rohani, ingat saudara, adalah di pikiran kita. Santet pun menyerang pikiran kita. Kita takut kehilangan, ingat saudara, sekalipun kau jaga 24 jam, kalau Tuhan mau ambil, ambil. Setuju? Setuju? Walaupun engkau punya proteksi yang tinggi dalam perusahaan, kalau goyah, goyah ekonomi. Betul? 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 Segala sesuatu tetap ada di tangan Tuhan. Amin? Amin? Habis ngomong demikian dah lama loh. Betul? Betul? Makanya saudara, yang kedua, gak usah khawatir. Makanya berapa tahun yang lalu saya khotbah, supaya beli tanah. Masih ingat? Nah, sekarang banyak yang jual NJUP dan di bawah NJUP, betul? Itu pun tidak ada yang beli, betul? Betul? Nah, artinya sudah waktunya beli tahun ini. Dan karyakan tanah itu sebaik-baiknya. Kenapa saudara? Ingat saudara, sekarang bahan makanan tambah mahal. Betul? Betul? Jahe berapa sekarang? Betul? Yang enggak punya uang banyak, enggak bisa beli jahe. Bisa beli jahe satu di mut. Ingat saudara. Coba kalau udah dengerin saya. Beli tanah, tanamin jahe. Gimana? Sekarang temulawak, kunyit, apa-apa semua pada naik. Betul? Berapa tahun yang lalu? Saya kan ngomong bukan hanya 2 tahun. Itu sudah 2014. Saya memberitahu pada semua orang Kristen.
18, 19, 20 akan ada ekonomi yang krisis. Beli tanah semua. Di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kota. Betul? Betul? Nah, sekarang terjadi enggak? Nah, sekarang harga bahan makanan gimana? Betul? 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 Nah, ngomong sama sebelahnya, dengerin pendeta. Jelas? Jelas? Coba kalau sudah beli tanah tahun lalu, ditanami jahe sama kunyit, lumayan. Betul? Betul? Dan ingat, tanamin pohon keras, alpukat dan macam-macam, ya kan? Kenapa? Tambah tahun itu semua kan ini. Harga-harga bahan-bahan makan naik, harga diri tidak, betul? Ingat, setan menyerang dengan apa? Kekhawatiran. Khawatir akan apa? Jodoh. Khawatir akan apa? Masa depan. Khawatir akan apa? Gimana kelanjutannya nanti? Ingat, hidup kita ini sudah ada yang ngatur. Amin. Setuju? Hidup kita sudah ada yang apa? Ngatur. Tidak usah khawatir. Kamu khawatir apapun dalam hidupmu, tidak bisa merubah jalan hidupmu. Makanya saudara, yang penting apa yang jadi bagianmu, lakukan dengan baik. Apa yang jadi bagian Tuhan, Tuhan yang kerjakan. Amin. Amin. Semakin khawatir, semakin engkau akan stres. Dan itu adalah serangan setan. Jelas? Jelas? Serangan apa saudara? Setan. Semakin khawatir, itu yang dikehendaki setan. Ingat saudara, setan ingin saudara masuk neraka. Tidak ada tujuan setan menolong saudara. Tidak ada. Orang kirim kuasa gelap supaya bangkrut. Supaya apa? Khawatir. Betul? 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 Nah, ingat saudara. Jangan khawatir. Apa saudara? Jangan apa? Yang pertama saudara yang kedua apa? Khawatir. Ingat, Alkitab berkata, burung di udara tidak menanam dan tidak mencangkul itu. Tapi Bapamu di surga memelihara. Betul? 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 Apalagi kita anak-anak manusia. Pasti Tuhan pelihara. Saudara, jangan khawatir. Gak usah panik, nyerbu bahan makanan semua. Gak perlu khawatir. Nah, ya, tapi jaga-jaga boleh. Nyimpen ya setengah kintal atau 1 kintal beras. Jangan tontonan. Nanti kalau tontonan repot. Nggak taunya nggak ada apa-apa. Sebulan kena kutu semua. Betul? Betul? Kan orang pada khawatir sekarang. Betul? Kalau sampai ada di lockdown, kan gitu dah. Kayak Itali, wah langsung kacau semua. Kan orang pada takut, nanti kalau Jakarta di lockdown, berapa ada di lockdown, gimana makannya? Ingat saudara, tanah kita ini subur. Makanya berapa tahun yang lalu saya beritahu saudara beli tanah. Kita berkata apa? Tuhan pasti pelihara. Ingat, tanah kita ini subur. Tongkat dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong, betul? Nggak usah khawatir. Udah semua yang punya tanah, yang belinya sekecil apapun, tanamin semua pohon. Kenapa saudara? Karena semakin tahun dunia ini bahan makanan semakin mahal. Jelas? 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 Jadi ingat, jangan khawatir. Serangan setan adalah kekhawatiran. Apa saudara? Apa saudara? Kekhawatiran. Ingat saudara, Pak, bagaimana istri saya kalau ngaco Pak? Ingat, selain ke Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Saya punya mama, papa saya tuh nakal. Papa saya nakal sekali, tukang selingkuh. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Tapi dia hanya berpikir, apapun terjadi tidak boleh cerai.
Karena dia mikirnya gini, kalau cerai nanti, waktu anak-anak ini nikah gimana? Kan itu. Mikirannya gitu aja, simpel aja. Jadi saudara yang punya masalah seperti mama saya beritahu solusinya. Apapun yang terjadi, jangan cerai. Mama saya ngomong, saya mempertahankan anak-anak. Supaya nanti kalau nikah, enggak bingung ditanya macam-macam, betul? 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 Dan kalau masalah warisan ribut, betul? Nah, apa yang terjadi? Mama saya bertahan demi anak-anak. Ingat, kalau saudara ngalami kayak mama saya, pertahankan untuk anak-anak. Apalagi anak perempuan. Jelas? Jelas? Mama saya anak laki. 5 laki semua. Dia pertahankan untuk anak-anak. Segala sesuatu ada waktunya. Apa yang terjadi? Tuhan jawab doa mama saya. Papa saya bertobat. Tapi tidak lama sih dia bertobat. Cukup waktu 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Anaknya udah besar-besar, baru dia bertobat. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Betul? Betul? Jadi saya beritahu, engkau tidak usah khawatir. Dan kalau engkau misalnya ada persoalan masalah pernikahan, apapun yang terjadi, ingat itu, jangan cerai. Siapa yang setuju angkat tangan? Jangan cerai. Apapun yang terjadi, saya kasih tahu. Karena apa? Mama saya berpikir gini, nanti kalau aku cerai sama papa kalian, waktu kalian nanti menikah, gimana? Dia hanya berpikir simpel itu aja. Dan dia pertahankan itu. Sampai papa saya bertobat. Dan apa yang terjadi? Makanya anak-anak mama saya, adik-adik saya, kakak saya, itu paling menghormati mama saya. Karena dia tidak brengsek gitu dah. Tapi sama papa saya, ngomong apapun papa saya itu waktu masih hidup harus melalui mama saya. Karena anak-anaknya enggak didengar. Karena dulu kamu brengsek gitu loh. Dan apa yang terjadi? Mau tidak mau papa saya bertobat. Jadi kalau ngomong itu harus melalui mama saya juru bicaranya. Baru anak-anaknya dengar. Kalau papa saya ngomong gini-gini ini, kalian enggak boleh gini. Nah papa dulu kan juga ngaco. Enggak dianggap. Enggak dianggap. Mau tidak mau. Semua larinya ke ibu. Ke mama saya, mau nasihatin kakak saya, nasihatin adik saya, enggak bisa, enggak dianggap. Sampai akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Baru anak-anak mau dengar. Itu pun tetap melalui juru Ingat itu. Jadi ingat. Kekhawatiran. Apa saudara? Ingat, kalau saudara ada masalah dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi. Ingat itu. Jangan apa? Kalau mama saya ngomong, apapun yang terjadi, saya bertahan untuk anak. Kenapa mama? Nanti kalau kalian menikah, jadi bahan pertanyaan. Dia bilang gitu. Nah, lebih baik saya berkorban. Gitu dah. Dan mama saya bertahankan itu sampai 20 tahun. Lama enggak saudara? Ingat itu. Dan lakukan, waktu itu masih ngomong, saya tidak terlalu mikir muluk-muluk. Saya hanya mikir untuk anak. Jadi waktu itu mama saya ngomong, mama tidak khawatir papa gimana-mana. Saya hanya mikir dia hanya pelengkap doang. Gitu. Maksudnya pelengkap apa? Ya nanti waktu kalian menikah lengkap gitu loh. Simpel aja jawabannya. Tidak usah muluk teori macam-macam. Simpel enggak saudara? Dia simpel ngomong, nanti hanya saya mikirnya satu. Kalau kalian menikah, ada papa, ada mama, lengkap. Itu aja udah. Setelah anak-anak yang menikah, papa saya bertobat. Ya itu jawabannya. Penting lengkap, itu aja udah.
Dan justru karena dia tidak khawatir, dia serahin ke Tuhan, Papa saya bertobat. Setan menyerang kita melalui apa? Kekhawatiran. Apa saudara? Apa saudara? Kekhawatiran. Yang ketiga, strategi setan untuk menghancurkan kita, yaitu apa? Lewat apa? Perzinahan. Lihat apa saudara? Perzinahan. Sekarang kan baru heboh di Surabaya, betul? Betul? Heboh. Ingat saudara, tidak ada yang kebal dosa. Dosa perzinahan itu dosa yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Maka setan gunakan dosa seks itu untuk menghancurkan manusia. Ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang berkomunikasi dengan Allah itu adalah roh kita. Betul? 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 Nah, mendengar suara Tuhan pun adalah roh kita. Menyembah Tuhan pun adalah roh kita. Semua ada dalam roh kita. Ingat, dosa yang bisa mencemari roh itu adalah perzinahan. Itu yang bisa memutus urapan Tuhan. Salomo, waktu dia penyembahan berhala, dosa dalam penyembahan berhala, dan dia kawin terus kan, akhirnya dia jadi murtad, betul? Walaupun nama satu akhirnya bertobat, kehilangan urapan, sehingga terpecah dua kerajaan. Jelas sudah? Jelas? Simson, dosa perzinahan. Tuhan tunggu dia bertobat. Begitu tidak bertobat, urapan diambil. Selesai. Dosa seks itu yang paling berbahaya. Dosa yang paling berbahaya karena itu bisa memutuskan apa saudara? Hubungan Allah dan manusia. Terutama kuasa dan urapan. Pendeta sehebat apapun, begitu dia kena dosa seks, selesai. Betul? Untuk bangkit lagi perlu waktu yang lama. Perlu waktu yang apa? Lama. Makanya saya memberitahu sama kaum laki-laki. Ingat, lebih baik jangan perlente. Supaya jauh dari godaan. Nah, kalau orang goda saya tuh udah males. Karena dia ngelihat dulu handphonenya. Bokek kan gitu dah. Lihat bajunya, celananya. Wah, celana saya ini lebih tua dari anak saya. Ini kan udah 18, 19, hampir 20 tahun ini saya pakai. Sampai ini kan udah bolong nih. Ini bukan karena dibolong, memang asli bolong. Kan zaman sekarang kan di gini-gini kan ya. Nah, ini enggak, ini asli. Sampai ini hampir 20 tahun. Nah, saya beritahu, lebih baik ya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau sudah ingin jauh dari godaan, udahlah hidup sederhana. Enggak usah macam-macam dah. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Kenapa? Kalau engkau pakai gaya hidup mewah gini-gini, itu mendatangi godaan. Betul? Coba misalnya bapak ini, misalnya kacamatanya biasa, bajunya juga udah umur 20 tahun, sandalnya aja pakai sandal swallow. Orang deketin dia juga malas, betul gak? Betul? 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 Tapi coba, walaupun tua, jamnya Rolex, rambutnya klimis, lalat kepleset, betul? Betul? Tasnya Hermes, semua barang branded. Datangi godaan ada. Wah langsung, wah cukong ini, betul? 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 Makanya saya itu ingat, udahlah. Saya punya kawan itu konglomerat. Uangnya udah triliunan.
Dari saya kenal dia, dari saya belum menikah, sampai saya menikah, sampai anak saya umur 14 tahun. Anak saya ngeliat dia terus seumur hidupnya. Kan umurnya anak saya 14. Dia ngomong gini, bapak ini, papi, ngomong dia sampai penasaran, anak saya tanya sama dia langsung. Kenapa bapak ini, saya ngeliat dari saya lahir sampai umur 14, bajunya hanya hitam putih. Apa enggak ganti baju? Gitu. Jawabannya dia simpel. Karena apa? Saya enggak sempat tuh berpikir seperti itu karena saya orang sibuk. Dan ada, ya saya hidup seperti ini. Nah, coba. Kalau ketemu dia, orangnya hitam putih, baju hitam putih, biasa aja. Itu uangnya triliunan, konglomerat. Tiba-tiba baru orang kaya baru, uangnya baru M. Ininya Richard Mille, sampai lalat kepleset. Ketemu dia ngobrol masalah bisnis, malu enggak saudara? Malu, kelasmu apa? Masih kacang, betul enggak? Betul? Justru lebih baik kita rendah hati, betul? 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 Nah, rendah hati aja. Ingat, dosa seks dimulai dari iseng-iseng. Nah, ya kan? Nah, hati-hati. Dan itu adalah strategi setan. Makanya saudara supaya terhindar dari dosa seks, gaya hidupmu sederhana. Engkau boleh menikmati berkat Tuhan itu. Tapi jangan sok pamer. Jangan sok kaya. Itu justru mendekati godaan. Betul? Betul? Coba bapak ini. Dilepas di mall pun aman, betul Pak? Orang mau ngeliat, itu doang. Betul? 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 Itu doang. Betul? Ya, ingat, ada orang ngomong, Pak, Kak, kenapa saya digoda? Loh, kamu sendiri yang mau, betul? Kamu ngasih fasilitasnya. Coba kalau enggak ada fasilitas, males orang. Jelas? Yang ketiga, setan menyerang dengan dosa apa? Seks. Dosa apa? Karena itu yang bisa memutuskan urapan. Apa saudara? Yang bisa mencemari roh, dan itu bisa ke anak cucu kena kutuk perjinahan. Anak-anak kacau, keluarga kacau. Dan perceraian terjadi ke anak cucu. Makanya kita jangan sampai dosa seks itu. Harus kita putuskan dalam nama Yesus. Ingat, roh nah, jadi setan sekarang bekerja lewat apa? Ketakutan, kekhawatiran, ketiga berada perzinahan. Yang keempat, yaitu apa? Kesombongan. Apa saudara? Dosa yang paling tua. Ingat, kesombongan. Sombong adalah dosa yang tidak perlu pakai uang. Tukang becak pun bisa sombong, betul? Orang jelek pun bisa sombong. Wah, dia perhatiin saya, gua cantik sekali. Padahal dilepas di mall aja tidak ada yang mau ngambil, betul? Betul? Ingat, dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Apa saudara? Apa saudara? Dosa yang paling apa? Dibenci Tuhan. Dan itu adalah dosa yang paling tua. Ingat saudara, dosa yang paling apa? Dosa yang paling apa? Dosa yang paling tua. Dosa yang paling awal. Yaitu apa saudara? Kesombongan. Ingat saudara, engkau jadi istri jangan sombong. Jadi suami juga jangan jaim, sombong. Sama anak juga jangan sombong. Orang sombong itu paling dibenci Tuhan. Ingat, dan yang kelima, serangan setan di akhir zaman apa? Mengikat kutuk dengan ikatan kutuk perjanjian setan. Apa saudara? Nah, ritual-ritual kuasa gelap selalu malam Jumat. Kan enggak ada malam Minggu, betul? Karena apa malam Jumat? Karena hari ke-6. Makanya saudara, kalau keluarga saudara kakek nenek atau orang tua,
terlibat ritual malam Jumat, itu namanya kutuk masa depan. Apa saudara? Apa saudara? Kutuk apa? Kutuk apa? Masa depan. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Betul? Lawan dari Tuhan adalah hari yang ke-6 pula. Setan membuat perjanjian manusia. Makanya kalau ritual jimat, ritual kuasa gelap, seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Dan itu ada strategi setan untuk mengikat manusia dengan dosa kutuk. Apa saudara? Dosa apa? Dosa apa? Kutuk. Mengikat manusia dengan dosa kutuk. Makanya ada anak kecil di bawah usia 5 tahun dapat lihat setan, komunikasi dengan setan. Itu bukan karunia, itu kutuk. Yang namanya kutuk masa depan. Dan itu harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Pak, apa pengaruh doa kita sebagai orang Kristen kalau kita ini doa peperangan? Ada. Sudah tahu bahwa di alam roh ini itu ada namanya alam bayangan. Saudara, ada alam apa? Di situ ada awan hitam, kita melihat roh-roh orang mati zaman dulu. Tapi itu bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar. Itu seperti awan hitam. Nah, kalau di Alkitab disebut namanya benteng. Apa saudara? Nah, setelah itu baru alam gaib yang sebenarnya. Itu seperti lautan kaca. Nah, orang kalau terlibat penyembahan kuasa gelap, kutuk masa depan itu ada di alam bayangan ini. Mengikat pikiran manusia, mengikat, ingat ya, sampai apa? Darah, genetik. Apa saudara? Nah, ini bisa menimbulkan namanya kutuk itu. Makanya kalau orang terlibat kuasa gelap, anaknya kena kutuk. Berdasar apa? Ini, darahnya. Jelas? Jelas? Coba perhatiin. Kalau suaminya suka main perempuan, anaknya enggak jauh beda dari situ. Tapi tidak semua, salah satu. Betul? Berarti ada kutuk. Nah, itu ada di awan gelap ini. Alkitab menyebut namanya benteng, keangkuhan manusia. Nah, itu bisa dipatahkan dengan doa peperangan. Nah, doa peperangan itu seperti apa? Yaitu mematahkan benteng itu dengan kuasa darah Yesus. Jadi kalau saudara punya suami yang kena guna-guna atau istri yang kena kuasa gelap, saudara bisa membebaskan supaya dia punya kehendak bebas. Kalau orang yang diikat kuasa kegelapan ini, itu namanya terpenjara. Apa saudara? Apa? Diikat alam bawah di alam pikirannya. Nah, ini bisa dibebaskan. Orang sejahat apapun, di dalam diri manusia itu ada hati nurani. Betul? Ada suara hati. Kenapa ada suara hati? Karena manusia tubuh jiwa roh. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Makanya bahwa semua manusia masih ada kesempatan untuk bertobat. Sejahat apapun. Tapi setan tidak mau, sehingga dia mengikat di alam bawah sadar. Nah, untuk mematahkan benteng ini, namanya alam bayangan ini, saudara harus berdoa dengan kuasa darah Yesus. Maka saudara, kalau itu suami saudara atau anak saudara, doanya seperti ini semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus, hancurkan benteng kegelapan. Darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, roh. Ingat itu. Misalnya suami saudara belum percaya Tuhan, kalau saudara doa seperti itu, ingat, kalau benteng kegelapan ini lepas dari hidupnya, karakternya pasti berubah. Karena dia berdiri dalam kehendak bebas sebagai manusia. Dan manusia ada namanya suara hati.
roh manusia adalah pelita Tuhan. Jelas? Siapa yang mau tanya? Tanya jawab. Ada yang mau tanya? Oke. Oke. Pak, kalau dia sudah dilepas dari benteng kegelapan, tapi karakternya terlanjur jelek, gimana? Ingat, lu udah tahu, bisa enggak karakter itu diperbaiki? Bisa. Bagaimana cara perbaikannya? Dibimbing firman Tuhan. Firman Tuhan bisa memperbaiki karakter orang yang rusak. Tapi saudara harus memberi kesempatan, waktu untuk orang bertobat. Amin. Bisa. Pengalaman saya, rata-rata tuh orang sadar pada waktu dia jatuh. Betul? Betul? Jatuh miskin, jatuh sakit. Lebih baik pendeta yang menegur daripada Tuhan yang negur sendiri. Kalau pendeta yang negur, kalian masih bisa berkelit. Wah, alasan ini aja nih. Kalau sudah Tuhan tegur sendiri, stroke. Ya, tinggal pasrahnya doang, betul? Repotnya apa? Orang itu ditegur Tuhan, waktu habis. Baru sadar, betul? Betul? Lebih baik biar Tuhan pakai nabi atau pendeta atau hamba Tuhan yang negur. Jangan sampai Tuhan yang tegur sendiri. Siapa yang setuju angkat tangan? Karena kalau Tuhan yang tegur sendiri, aduh, habis sudah, betul? 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 Jadi selama masih ada kesempatan, makanya ingat saudara-saudara yang usia di atas 45 ke atas, apalagi yang usia 60 ke atas, jangan banyak tingkah. Waktu di kuburan udah dekat, betul? 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 Setuju? Oh, udah. Saya kasih tahu, kalau udah di atas umur 60, kuburan sudah ada. Jangan banyak tingkah. Betul? Nanti kau banyak tingkah, repot. Anak-anak sakit hati. Apa engkau mati digelundungnya sendiri. Jangan banyak tingkah. Oke, ada lagi? Ingat saudara, tahun ini waktunya beli apa? Tanah. Karena setelah 2020, bulan 6, bulan 7 akan stagnat. Apa saudara? Kalau stagnatnya itu gini, dia akan gini terus sampai 2023 untuk pemulihan Indo. Tapi kalau bulan 6, bulan 7 itu gini, turun, ini akan gini sampai 2023. Ingat, anak-anak saudara ajari untuk apa? Memaksimalkan potensi, dan yang kedua, belajar untuk apa? Menanam pohon, berkebun. Walaupun tanahnya sedikit, tetap berkebun. Karena nanti bahan-bahan akan Oke, lagi? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada, udah ngerti semua ya? Jadi ingat, setan menyerang apa saudara? Dengan apa? Maka disebut teror. Jelas? Santetmu juga apa? Teror. Jadi dalam doa peperangan ada faedahnya enggak saudara? Ada. Untuk supaya manusia punya kehendak bebas. Amin. Dan usia di atas 60 angkat tangan semua. Nah, ngomong sebelahnya semuanya dong. Jangan banyak tingkah. Udah deket apa? Dan ingat, menunggu apa? Hari kebangkitan. Mari kita bangkit berdiri saat ini.